Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ayunda Febrianitra Yumada. You can call me Ayunda. I'm student of English Education Department, Islamic State University Antasari, Banjarmasin. In this video, I will tell you about culture shocks, especially about my culture shocks experience. Jadi pada video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman culture shock yang saya punya. Sebelum itu, kalian wajib mengetahui apa itu culture shock. Hanya satu kata kunci agar kalian mudah memahami apa itu culture shock. Kata kuncinya adalah unfamiliar atau tidak familiar. Nah, jadi culture shock adalah keadaan atau kondisi di mana ketika kalian menemui budaya baru, budaya tersebut sangat terasa tidak familiar dengan budaya yang sudah kalian miliki. Nah, budaya ini kalian rasa tidak sesuai ataupun membuat kalian kaget mengenai budaya tersebut. Kayak, kok gini sih budayanya, kok gini sih kondisinya, kalian kayak ngerasa nggak sesuai sama apa yang udah kalian punya atau yang terbiasa dengan yang terjadi pada budaya kalian. Yang pertama, culture shock yang saya alami mengenai makanan. Jadi makanan pokok berupa beras yang ada di rumah saya tentunya adalah beras jenis Jawa. Nah, beras ini terkenal dengan berasnya yang pulen, halus dan juga lembut. Kemudian saya mengalami suatu culture shock ketika saya berada di daerah Banjarmasin. Beras yang ada di daerah tersebut lebih kasar ataupun istilahnya tidak sepulen beras yang ada di rumah saya. Nah, di sana pun juga ada beras-beras tertentu yang tentunya sudah menjadi makanan pokok bagi mereka di sana. Salah satu contohnya adalah beras gambut. Nah, pada saat itu saya ketika makan pertama kali di daerah Banjarmasin, saya ngerasa kenapa berasnya seperti ini. Nah, karena beras di rumah saya tidak seperti itu. Kemudian untuk itu saya memutuskan saya tidak memakan nasi di sana, saya hanya memakan lauknya saja. Nah, namun lama kelamaan karena memang saya tinggal lumayan lama di sana, sekitar 2 mingguan. Waktu itu saya memutuskan untuk mencoba beradaptasi dengan beras tersebut. Nah, saya lebih memilih masak sendiri. Untuk itu saya sudah mulai terbiasa dengan beras yang ada di sana. Kemudian masih tentang makanan, tentang bubur. Nah, saya pernah makan bubur di daerah Banjarmasin. Di sana buburnya untuk isinya itu kalau tidak salah ada kerupuk, kemudian bubur tentunya, bawang, kemudian ada ayamnya. Nah, yang membuat saya tidak terbiasa dengan bubur tersebut adalah telurnya. Nah, di Banjarmasin buburnya yang pernah saya temui menggunakan telur. Telur ini dimasak bacem. Jadi telurnya dipotong kemudian langsung diletakkan di atas buburnya. Nah, kalau di daerah saya di Kalimantan Tengah, khususnya di tempat saya, makanan bubur dia menggunakan ayam, kerupuk, kemudian juga ada kuahnya. Tidak seperti yang saya temui di Banjarmasin. Untuk buburnya itu tidak terlalu banyak kuah, lebih kering. Nah, saya merasa ini bubur kenapa kering, tidak seperti bubur yang ada di tempat saya. Ya, untuk itu saya memutuskan untuk tidak memakannya lagi. Kemudian pengalaman yang kedua. Nah, pengalaman yang kedua ini mengenai bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang saya ingat, yang saya alami culture shock adalah tentang kesel. Nah, kesel ini kalau bahasa Indonesia atau bahasa kita secara umum adalah kayak emosi, kemudian males buat ngapa-ngapain, bad mood, intinya seperti itu. Nah, ketika itu saya pulang ke rumah, maksudnya ke rumah keluarga saya, dan di rumah itu memang basicnya Jawa. Kemudian saya bilang, bilang ke mama, "Ma, kesel."
dari luar kan kesel, mukanya cemberut nih. Terus si bibi saya langsung bilang gini, istirahat sana di kamar, mandi dulu. Terus saya makin kayak bad mood kan, orang lagi marah, orang lagi emosi malah disuruh mandi, disuruh istirahat, ya mana bisa. Nah kemudian saya bilang nggak mau. Terus si bibinya jawab lagi, loh katanya kesel. Terus saya bilang, emang kenapa sih kalau kesel? Kalau kesel kan mas ngapa-ngapain. Nah terus si bibinya jawab, loh kesel itu kan artinya capek. Loh saya baru tahu juga kalau kesel itu artinya capek. Nah dari saat itu, oh ternyata kesel tuh capek guys. Nah dari situ saya tahu ternyata arti kesel itu adalah capek dalam bahasa Jawanya. Pantesan saya suruh tidur. Nah mungkin itu bagi saya adalah sebuah culture shock. Iya. Nah jadi yang ketiga ini kita berbicara agak lebih seram karena ini mengenai orang yang meninggal. Nah jadi ada dua orang dari daerah berbeda. Maksudnya ini dua budaya dari dua daerah berbeda tapi dalam satu daerah. Jadi dua budaya ini hidup bersama gitu, hidup berdampingan. Nah jadi budaya yang pertama, ketika ada orang meninggal, biasanya jenazahnya itu didiamkan selama 1 malam, tidak langsung dikubur. Nah itu alasannya berbagai macam. Ada yang menunggu keluarga, ada yang mungkin waktunya sudah sore ataupun malam. Intinya mengubur jenazah tersebut di waktu pagi hari, maksudnya di waktu yang terang, bisa siang gitu loh, atau sore. Intinya bukan waktu yang gelap kayak malam ataupun dan lainnya. Nah kemudian di budaya yang lain, orang meninggal mau kapanpun, kalau tidak ada yang ditunggu atau tidak ada keperluan lain, maka langsung dikuburkan. Mau itu jam 1 malam, mau subuh, mau maghrib, intinya dia harus langsung dikuburkan. Nah jadi kayak kalau malam agak serem gak sih guys? Kayak saya setiap mendengar berita duka tentang orang-orang budaya tersebut, saya langsung, ini pasti langsung dikubur nih. Ini jam berapa padahal langsung dikubur. Cuma ya karena kepercayaan mereka begitu, ya kita tidak bisa melarang ataupun mengelak tentang hal tersebut. Jadi kita hanya menerimanya. Dan itu pun menjadi culture shock buat saya gitu loh. Karena saya termasuk orang yang berada di budaya A, yang menurut saya di budaya A itu lebih lazim aja. Maksudnya bukan saya bilang budaya B tidak lazim, tapi di budaya A ini lebih terbilang normal lah, kayak dikubur pas siang terang gitu kan lebih enak. Karena berbicara tentang kematian itu sesuatu yang horor banget gitu loh. Oke, nah itu culture shock bagi saya. Kemudian ada lagi culture shock yang ini, mungkin ini lebih ke perbedaan budaya ya guys. Yang pertama ada tentang bagaimana cara menghitung 40 hari orang yang meninggal. Nah di dua budaya ini juga terjadi perbedaan. Ada yang 40 harinya dihitung dari waktu dia meninggal, namun ada juga di budaya lain yang dihitung dari waktu dia dikuburkan. Nah jadi dua hal ini sesuatu yang berbeda dan sebenarnya tidak membuat culture shock bagi saya. Saya juga tidak merasa kaget ataupun semacamnya. Namun mungkin ini bisa jadi informasi buat kalian ketika kalian menemui hal yang serupa seperti yang saya alami. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup video dari saya mengenai culture shock. Jadi culture shock itu hal yang biasa, tinggal bagaimana kita menanggapinya. Karena kita hidup ini di daerah yang multikultural, tidak hanya satu budaya. Karena kita juga di Indonesia, budaya di Indonesia itu tidak sedikit guys. Dan perbedaan yang ada dijadikan sebagai motivasi kita untuk selalu mencintai negara ini. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.